Oke, selamat pagi. Jadi kita hari ini akan membahas dengan masuk ke dalam eh, pokok bahasan yang keenam, yaitu teorema energi potensial minimum dan metode variasional. Ya. Jadi di dalam perkuliahan ini sebagai kelanjutan dari strong form dan weak form, setelah kita bisa menurunkan persamaan atau memformulasikan atau membuat satu formulasi dari problem fisik menjadi sebuah persamaan strong form dan weak form, maka kita masuk ke dalam pokok bahasan yang disebut teorema energi potensial minimum dan metode variasional. Jadi kita baca aja di sini bahwa teorema energi potensial minimum adalah teori yang menggunakan prinsip-prinsip energi potensial dan usaha yang diterima oleh konstruksi untuk memprediksi respon struktur. Teorema ini digunakan untuk pendekatan alternatif yang dikenal sebagai metode variasional untuk menyelesaikan problem-problem teknik dengan menggunakan metode elemen hingga. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah cukup jelas. Setelah kita mempunyai satu formulasi, maka untuk menyelesaikan satu formulasi itu diperlukan satu metode, yaitu di mana metode teori energi potensial minimum serta apa yang disebut di dalam formulasi yang biasanya dinyatakan sebagai metode variasional. Nah, nanti di sini sedikit banyak akan kita singgung tentang apa itu metode variasional, ya. Nah, kita baca lagi ya. Dengan menggunakan pendekatan alternatif, maka kita biasanya menggunakan metode variasional. Teori yang digunakan menggunakan prinsip kalkulus variasional yang nampak sangat rumit bagi mahasiswa. Ya. Jadi kita akan membahas problem yang sederhana, yaitu analisa tegangan satu dimensi. Nah, prinsip variasional dapat dikembangkan dalam bentuk weak form. Prinsip-prinsip variasional yang dikembangkan dalam bentuk weak form disebut sebagai teori energi potensial minimum yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi setelah kemarin kita mendapatkan satu formulasi problem matematis dari persamaan batang tarik tekan, maka di sini di dalam menyelesaikannya, nah, kita menggunakan apa yang disebut sebagai metode teorema energi potensial minimum. Nah, teorema energi potensial minimum di sini sudah dinyatakan di dalam persamaan 6.1 ini, ya, dalam persamaan ini, ya, kita bisa lihat. Nah, di mana nilai W itu adalah energi potensial sistem, ya. Kemudian untuk W internal yaitu adalah energi potensial dari sistem internal atau yang berada di dalam objek struktur itu, jadi di dalam batang tarik tekannya. Kemudian W eksternal adalah work atau usaha yang didapat dari energi potensial luar atau eksternal, ya. Jadi dalam hal ini konteksnya adalah yang berada di luar dari sistem konstruksi. Ya. Nah, di dalam mendapatkan teorema energi potensial minimum ini, maka tentu saja bahwa dari formulasi Anda bisa lihat bahwa dalam konteks ini sebuah sistem internal, ya, energi potensial yang terjadi dalam sistem internal itu sebenarnya sama dengan energi potensial atau sama dengan energi potensial yang terjadi akibat atau usaha yang diberikan ke dalam satu sistem itu, yaitu eksternal. Ini usaha, ya. Nah, ketika diformulasikan, maka
besarnya energi potensial dalam sistem itu harus sama dengan besarnya gaya luar yang bekerja pada sistem. Sebagai contoh, misalnya Anda punya satu spring di sini ya, Anda punya spring di sini. Nah, maka besarnya energi potensial spring ketika dia mengalami deformasi akibat sebuah gaya, ya, misalnya dia ini memanjang akibat diberi gaya F gitu ya, atau ada usaha kerja sebesar F kalikan delta X ya, atau U ya di sini. Nah, maka berarti energi potensial tadi, yaitu meningkatnya energi potensial akibat gaya luar tadi, itu sebanding dengan besarnya usaha atau kerja yang bekerja dari sistem itu. Nah, sehingga Anda bisa memformulasikan bahwa potensial yang ada di dalam konteks internal di sini itu ketika dikurangkan dengan eksternal, maka dia seharusnya akan menjadi sama dengan 0. Nah, maka dari itu di dalam formulasi di sini maka kita mendapatkan satu formulasi, yaitu meminimumkan. Peminimum ya. Karena apa? Karena meskipun dalam satu sistem ternyata kondisi itu tidak sama atau masih plus, maka dia harus dibuat sedekat mungkin dengan nilai 0. Ya. Karena apa? Karena seharusnya dia sama. Jadi diminimumkan. Itu adalah teknik formulasinya. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa mencapai satu titik titik minimum dari formulasi tersebut. Sebenarnya formulasinya seperti apa? Formulasinya sebenarnya adalah besarnya gaya internal energi potensial dari sebuah struktur tadi itu harus sama dengan kerja dari luar yang dikenakan ke struktur tersebut. Nah, sebenarnya sama dengan. Tapi kemudian di dalam memformulasikan berarti dia respon dari struktur tadi dikurangi dengan yang gaya luar yang mengenai konstruksi struktur tadi, maka harus sama dengan 0. Nah, sehingga teknik formulasinya yang didapat di sini adalah bagaimana kita bisa meminimalisir dari energi potensial internal dengan ketika dikurangi dengan besarnya gaya eksternal yang bekerja dari sistem struktur tersebut. Ya. Oke, itu prinsipnya di sana. Ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, akan kita baca lagi. Minimizer dari WUX yang dinyatakan dalam bentuk weak form adalah solusi yang dicari. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena apa? Karena dia harus sedekat mungkin atau sekecil mungkin, kalau bisa dia harus sama dengan 0. Ya. Salah satu yang harus dimengerti dalam prinsip variasional adalah makna dari WUX. Ya. Nah, di sini ini sekarang kita bicara tentang konteks matematika. Ya. Apa itu prinsip variasional? Nah, di sini dinyatakan bahwa kerja yang terjadi atau W di sini, ya, atau energi potensial di sini, ya. Dia nilainya atau dia menjadi sebuah fungsi W itu adalah bukanlah fungsi X, tapi dia adalah fungsi dari sebuah fungsi X. Fungsi dari sebuah fungsi U. Di mana fungsi U adalah fungsi yang dinyatakan dalam persamaan X ya, dengan fungsi X ya. Nah, oleh karena itu berarti karakteristik dari energi potensial yang terjadi dalam sebuah sistem, ya, sistem yang konservatif, yang tertutup, di mana ada eksternal dan internal yang berada di dalam situ, maka kita menyebutnya digambarkan di dalam bentuk fungsi dari sebuah fungsi, atau kemudian kita namakan sebagai fungsional. Fungsional. Kalau misalnya sebuah fungsi itu adalah dia merupakan sebuah satu fungsi yang dimana variabel bebasnya hanya satu, misalnya X ya.
X. Maka dia menjadi UX berarti adalah UX adalah fungsi X kan begitu. UY misalnya berarti dia menjadi fungsi Y. Nah, di sini W itu adalah fungsi dari sebuah fungsi. Nah, biasanya kan W atau misalnya U sama dengan AX plus B, maka U menjadi fungsi X ya. Nah, kalau di sini enggak, dia fungsi dari sebuah fungsi. Nah, ketika formulasi itu dinyatakan dalam fungsi sebuah fungsi, maka dia disebut sebagai fungsional. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ketika tadi adalah variation of function itu adalah ketika UX itu divariasikan. Nah, sekarang ketika sebuah fungsionalnya yang divariasikan, maka menjadi variation in the functional. Ya, kalau yang tadi delta UX-nya divariasikan, maka ketika dia disebut sebagai variation in functional, maka dia dinotasikan menjadi delta W. Ya. Ya, karena dia kan WUX. Ya. Kalau tadi UX divariasikan, ya, maka dia menjadi delta UX. Nah, ketika fungsional divariasikan, maka menjadi variation in fungsional, maka dia dinyatakan sebagai delta W. Nah, delta W ini kalau yang tadi dinyatakan bahwa delta UX sama dengan zeta W kalikan dengan X ya. Maka kalau untuk delta W itu sama dengan W di mana merupakan fungsional W di mana UX-nya itu sudah divariasikan, yaitu di UX sama plus delta zeta WX. Ya. Kemudian dikurangi dengan WUX. Paham ya? Kalau yang tadi delta UX, kalau delta UX itu berarti ya ketika UX plus delta X ya dikurangi UX, itu adalah delta UX atau variation of the function. Nah, ketika variation in the functional, maka dia menjadi delta W. Ya, delta W itu sendiri dinyatakan sebagai W ketika UX plus zeta WX dikurangi WUX. Nah, oleh karena itu dinyatakan bahwa W atau variation in functional maka disebut sebagai W ekuivalen atau dinyatakan sebagai WUX plus delta UX dikurangi WUX. Nah, ini sebenarnya kan proses persamaan ini kan seperti definisi diferensial ya. Nah, namun pada persamaan ini harus mempertimbangkan perubahan pada independen variabel dari fungsi peubah, yaitu UX itu sendiri. Sebuah diferensial memberikan perubahan fungsi terhadap perubahan independen variabel, sedangkan variation of functional memberikan perubahan fungsional terhadap perubahan dalam fungsi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan apa itu diferensial, apa itu variation of functional. Diferensial itu ketika variation of function ya. Jadi ada perubahan fungsi akibat dari perubahan independen variabel atau sudah X-nya. Tapi ketika variation of functional itu adalah perubahan sebuah fungsional akibat adanya perubahan fungsi. Nah, ini hanya nama aja. Sebenarnya dia sama dengan diferensial, tapi karena kalau diferensial itu
yang divariasikan sudah langsung konstanta X-nya, konstanta Y-nya, konstanta T-nya, konstanta Z-nya. Tapi kalau ini karena dia fungsi dari sebuah fungsi dari sebuah fungsi atau fungsional, maka dia tidak disebut sebagai diferensial, tapi dia disebut sebagai variation of functional, ya. Nah, berdasarkan pernyataan energi potensial minimum pada persamaan 6.1 yang di atas, tampak bahwa UX plus zeta WX harus masih berada di dalam U, ya. Untuk memenuhi kondisi ini, maka WX harus smooth dan hilang atau dinyatakan nol pada essential boundary, ya. Ini dinyatakan ini ya, mulai dari sini ya, bisa baca. Ya. Nah, berdasarkan persamaan energi potensial minimum, tampak bahwa UX plus zeta WX harus masih berada di dalam U union atau semestanya, ya. Untuk memenuhi kondisi ini WX harus smooth dan hilang pada essential boundary condition, sehingga WX itu merupakan anggota semesta U0, ya. Nah, bila kita evaluasi variation dari energi internal, nah ini kan sudah ngomongnya kan variation ya, bukan diferensial ya, bukan diferensial tapi variation. Karena apa? Karena dia fungsi dari fungsi. Nah, maka di sini dinyatakan variation dari energi internal yaitu delta W internal, karena dia merupakan diferensial dari sebuah fungsi dari fungsional, maka kita sebut variation. Maka variation of fungsional dari persamaan 5.1 bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ya. Seperti yang ada di 6.4. Yang internal tadi. Di mana posisi ini saya jelaskan. Ini yang ini, yang ini. Nah, ini adalah posisi di mana dia kejadiannya adalah delta pada delta UX plus zeta apa WX, ya. Ini. Sedangkan ini hanya delta UX saja. Ini delta UX saja. Ya. Paham ya? Jadi delta W internalnya kan tadi kan ini. Fungsinya kan ini W internalnya. Nah, ketika dia di delta di variation of fungsionalnya, dia jadi begini. Nah, di mana posisi variation of functionnya ini menjadi du dx plus ini zeta wx. Oke. Nah, kalau diselesaikan persamaan tersebut, maka dia akan ketemu seperti yang ada di bawah ini. Seperti yang ada di bawah ini. Ya. Kita selesaikan, maka jadi seperti di bawah ini. Ini adalah term pertama. Nah, ini ya persamaan 4. Dapatkan persamaan 6.4. Term pertama dan keempat saling menghilangkan. Apa sih yang term pertama? Term pertama itu ini maksudnya. Nah, ini persamaan yang pertama ini, yang ini sama ini. Itu sama ini kan saling menghilangkan. Ini sama, ini coret ya, ini coret. Nah, gitu. Nah, sehingga tinggal yang dua ini. Nah, sedangkan term yang ketiga, ini term ke-1, term kedua, term ketiga, term keempat, yang ketiga ini. Nah, Anda bisa lihat
karena zeta itu besarnya jauh lebih kecil 1, dikuadratkan lagi. Kalau misalnya 0,01 dikuadratkan, maka dia menjadi 0,001. Kalau misalnya 0,001 maka lebih kecil lagi, sehingga bisa diabaikan. Ya. Term ketiga diabaikan. Ya. Nah, karena term ketiga diabaikan, tinggal yang term kedua saja. Nah, akhirnya didapatkan variation of functional, ketemunya adalah ini. Di mana 2 zeta dikalikan setengah maka menjadi zeta. Ya. Integral AE terus tinggal DU. Gitu ya. Nah, dari sini internal variation of functional internal work ketemunya di 6.5. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk variation pada external work ya. Ya, oke ya. Maka variation of external work, nah bisa ditulis seperti ini. Nah, di mana tadi external worknya itu tertulisnya adalah, kalau kita lihat di sini ya, kita kembali ya, external work ya. Nah, ini ada integral UB dx ini ya, ini external worknya ya, yang ini. Nah, integral UB dx dan UAT. Nah, U-nya itu kan yang kita rubah nanti. Ya, U-nya akan kita rubah, maka menjadi U plus zeta W ya, dikurangi ini, itu yang omega di situ ya. Nah, oke. Kemudian delta ada 2 karena ada 2 sistem di situ. Yang satunya adalah gamma, ya, yaitu dia yang bekerja pada penampang ya, makanya beda dia. Kalau yang ini omega dia bekerja pada sepanjang elemen ya, gaya luar yang bekerja pada sepanjang elemen. Oke. Nah, akhirnya didapatkan bahwa delta untuk eksternal omega, maka total delta Wx sama dengan delta W eksternal omega ditambah gamma. Ya, nah, kita jumlahkan, maka didapatkan nilai sebesar integral WB/dx WAT bar ya, dimana dikalikan dengan zeta ya. Ya gitu ya. Ya. Nah, sehingga kita sudah dapat internal dan eksternal, maka ini kita tahu, nah, pada titik minimum WUX variation fungsional harus hilang ya, atau dia harus 0 seperti halnya diferensial. Maka derivatif sebuah fungsi sama dengan 0 pada titik minimum sebuah fungsi ya. Sehingga dinyatakan delta W sama dengan 0. Nah, di sini formulasinya, maka delta W internal dikurangi delta W eksternal itu harus sama dengan 0. Sehingga kita diminta untuk mendapatkan nilai minimum dari kedua fungsi tersebut. Nah, oleh karena itu ketika dimasukkan di sini, maka dari persamaan 6.8 dan persamaan 57 disubstitusikan di, kok ini 5 ya, ini sebenarnya 6 ya, bukan 5 ini ya. Persamaan 6.5 dan 6.7 ke persamaan 6.8, maka didapatkan persamaan ini. Kita dimasukkan ya, maka didapatkan persamaan ini.
di mana zeta-nya ditaruh di bawah. Anda perlu lihat ini zeta-nya ya. Nah, zeta-nya saya pindah sini. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini ya, maka persamaan 6.9 ini sama persis dengan weak form pada persamaan 5.14. Ya, sama. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa weak form menyiratkan bentuk strong form. Sehingga minimizer fungsional energi potensial memberikan persamaan strong form. Tepatnya kita telah menunjukkan bahwa sebuah titik energi stasioner memberikan strong form. Titik stasioner yang dimaksud adalah minimizer. Ini sama ya. Nah, ketika dimasukkan ya, bahwa teknik minimizer yaitu dengan menyamakan dengan nol tadi, dengan meminimumkan, maka dia menunjukkan bahwa fungsi energi potensial itu akan memberikan sebuah persamaan strong form ya. Nah, disebutkan kebanyakan di buku-buku tentang prinsip variasional perubahan dalam fungsi UX dinotasikan menjadi delta UX selain notasi zeta WX, sehingga persamaan menjadi ya, maka disebutkan di situ yang tadi zeta WX ini zeta WX ya, atau sama dengan delta U tadi. Nah, maka di sini zeta WX-nya kita ganti menjadi delta UX. Maka persamaan menjadi dW-nya menjadi delta U ya. Maka persamaan di atas dapat ditulis menjadi persamaan 6.10 dan ketika disederhanakan maka didapatkan persamaan yang ada pada persamaan 6.10 ya. Kok bisa jadi begitu Pak? Loh kan E du dx ini E du dx ini kan sigma. Nah, maka dia jadi sigma. Nah, sedangkan ini delta U dari du dx ini kan setara dengan perubahan variasional dari sebuah fungsi strain ya, maka menjadi delta E. Ya kan? Karena kan du dx sama dengan epsilon. Ya toh? Nah, berarti kalau d dx dari delta U maka dinyatakan sebagai variasional dari regangan. Maka diganti delta E. Ya, gitu ya. Dan seterusnya maka didapatkan persamaan ini. Nah, dari sini maka persamaan ini kita sebut sebagai principle of virtual work ya. Yang 6.11 ini. Nah, displacement admissible pada variation kerja internal sama dengan variation kerja eksternal ya. Jadi intinya variasional pada sistem kerja internal dan eksternal itu sama. Nah, dari sini maka persamaan 6.11 itu identik dengan persamaan weak form yang 5,14. Nah, kalau kita lihat gambaran di sini ya.
Ya, kalau kita gambar ini sama dengan persamaan weak form yang 5.14. Coba kita lihat ya, 5.14 ya. Nah, ini ya. Nah, ini 5.14 ini. Ini 5.14. Bukan. Ah, ini. Sama. Ya. Oke. Dengan menggunakan virtual world pun kita akan mendapatkan formulasi yang sama. Dengan formulasi pakai strong form dan weak form. Nah, sifat yang menarik dari prinsip energi potensial adalah hubungannya dengan energi sistem. Bersama 6.1 disubstitusikan ke persamaan strain and displacement dan persamaan Hooke, maka didapatkan integral W internal dikalikan dx dan sama dengan AE epsilon kuadrat dx. Nah, itu ya. Dimana fungsi dari kerja energi potensial itu kita dapatkan bahwa nilainya sama dengan setengah dikalikan dengan E epsilon kuadrat W internal ya. Nih. Nih. Maka dia menjadi ini. Bila kita kaji grafik linier pada gambar 6.1, kita lihat lagi. Kita dapat melihat bahwa energi persatuan volume itu setengah ini sehingga adalah W internal. Sehingga W internal integral density energi terhadap volume adalah total energi internal dari sistem. Ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya itu adalah setengah E epsilon kuadrat, maka total energi internal dari sistem itu didapatkan adalah integral dari semua densitas yang ada, ya kan? Oke, saya lanjutkan. Energi ini disebut sebagai energi regangan, di mana energi disimpan oleh struktur ketika terdeformasi. Energi ini akan dikembalikan bila struktur tidak dibebani. Term kedua adalah energi eksternal. Energi eksternal adalah produk dari gaya, apa yang dikenakan ya, B atau traction T, ya, dan displacement. Jadi eksternal itu merupakan luaran dalam bentuk gaya ataupun dalam bentuk displacement. Ya. Berdasarkan maka di sini besarnya usaha harus sama dengan 0. Ya. W sama dengan W internal kurangi W eksternal. Ya, maka variasi pendapat hal ini menjelas arti fisik dari prinsip solusi dalam minimizer. Ya. Di antara semua fungsi displacement yang admissible. Prinsip variasional tidak dapat dibentuk dengan aturan sederhana seperti halnya kita membuat weak form. Namun beberapa weak form dapat dikonversi menjadi prinsip variasional. Yang menarik dari teorema energi potensial adalah
dapat digunakan berbagai sistem elastis, sehingga bila energi potensial ini untuk sistem lain, kita dapat cepat menurunkan persamaan elemen hingga untuk sistem itu. Prinsip variasional yang juga bermanfaat untuk studi akurasi dan konvergensi metode elemen hingga. Kelemahan pendekatan variasional adalah banyak sistem yang belum siap menggunakan sistem. Nah, dari sini adalah kalau yang kemarin kita itu menggunakan formulasi dari strong form, kita dari fenomena fisika, kita turunkan strong form, dari strong form kita formulasikan menjadi weak form. Nah, sekarang kita mencoba memformulasikan dalam konteks energi potensial, kekekalan energi, yaitu energi potensial elastis. Nah, di sini yang kita gunakan adalah teori energi potensial minimum. Karena apa? Karena konteksnya adalah total energi potensial yang terjadi dalam sebuah sistem tersebut, yaitu di mana adalah energi potensial internal dan energi potensial yang akibat gaya eksternal itu harus sama, sehingga dia harus nol. Ya. Nah, dari situ ketika kita formulasikan dengan menggunakan metode variasional atau menggunakan teori energi potensial minimum, ternyata bentuknya sama dengan formulasi weak form. Ya, ketemunya ini. Hanya beda pendekatan formulasi. Nah, dari sini maka kita bisa tulis dari rangkumannya, maka metode variasional adalah metode alternatif elemen hingga. Ya, dengan menggunakan teorema energi potensial minimum. Hasil dari formulasi persamaan metode variasional identik dengan persamaan weak form. Ya. Berdasarkan variational principle, yaitu delta W sama dengan 0, hal ini memperjelas arti fisik dari prinsip minimum energi potensial, bahwa solusi yang dibutuhkan adalah minimizer. Karena apa? Karena akan semakin minim berarti dia semakin mendekati exact value atau nilai yang benar. Ya. Teori energi potensial dapat digunakan dalam berbagai sistem elastis. Ya. Prinsip variasional juga bermanfaat untuk studi akurasi dan konvergensi metode elemen hingga. Nah, jadi ini adalah teori energi potensial minimum. Ya. Saya kira itu cukup untuk kuliah pokok bahasan yang ke-6. Terima kasih.